Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bu Khalifah dari SMK 6 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bursa kerja khusus yang ada di SMK 6 Malang. Apa sih bursa kerja khusus itu? Mari kita lihat ke sini. Yang dimaksud dengan bursa kerja khusus itu merupakan suatu satuan pendidikan menengah kejuruan yang di situ kalau di SMK itu pasti ada bursa kerja khusus yang ada di bawah naungannya Humas, yang itu nanti bertugas untuk menyalurkan alumni, mempertemukan antara Dudi dan alumninya agar mereka itu mendapatkan pekerjaan nantinya setelah lulus. Ya, itu yang dimaksud dengan BKK. Dan sistem kerja kami yang pertama itu untuk BKK itu koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, karena untuk bursa kerja khusus itu di bawah naungannya Dinas Ketenagakerjaan. Kalau bisa dibilang itu BKK itu tangan kanannya dari Dinas Tenaga Kerja, ya. Jadi kami di BKK itu punya dua induk, dua orang tua. Yang satu itu Dinas Pendidikan, yang kedua itu Dinas Ketenagakerjaan. Untuk mendirikan BKK ini sekolah harus mendaftarkan dulu di Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kita punya tanda daftar, kalau dulu namanya surat tanda daftar dari Dinas Ketenagakerjaan. Terus yang kedua kita melakukan MOU, mengadakan MOU dengan perusahaan, dengan Dudi. Dan nanti dari Dudi itu memberikan jenis-jenis lowongan pekerjaan yang diberikan ke sekolah, kita menyalurkannya atau menginformasikannya ke para alumni. Ya, itu sistem kerja kami. Dan kami juga itu ada beberapa forum. Ya, yang pertama itu forum di Kota Malang, yang kedua itu forum Jatim. Jadi kami dalam lowongan pekerjaan itu tidak hanya dengan link perusahaan yang kerjasama dengan sekolah, juga link dengan kerjasama yang lainnya. Jadi ketika ada sekolah lain itu yang kita tidak masuk MOU di situ, kita bisa bergabung untuk mengadakan rekrutmen, ya. Jadi penggabungan rekrutmennya itu bisa gabung join di sekolah lain. Dan dari Dinas Ketenagakerjaan itu juga ada beberapa rekrutmen yang dari perusahaan yang gabung dengan Dinas Ketenagakerjaan itu nanti juga diberikan ke sekolah-sekolah yang sudah mempunyai tanda daftar. Terus untuk BKK sendiri itu memang ada BIMTEK-nya. BIMTEK kelulusan dari menjadi koordinator BKK itu juga sertifikatnya dari Dinas Ketenagakerjaan, ya. Itu untuk tugasnya BKK juga selain menginformasikan tentang lowongan pekerjaan kepada alumni, juga mendata alumni-alumni yang mulai paling minimal itu 3 tahun. 3 tahun sesudahnya itu ada berapa orang yang sudah bekerja, ada berapa orang yang kuliah, berapa orang yang menganggur, ya. Itu pendataannya. Nah, ini struktur untuk BKK yang ada di sekolah kami di SMK 6. Pelindungnya otomatis dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan penanggung jawab sendiri adalah kepala sekolah, dan pengarah itu ada di Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yaitu Pak Fatah, dan koordinator BKK-nya itu saya sendiri, Bu Khalifah. Untuk petugas administrasi Pak Robi Ramadhani, petugas pencari lowongan pekerjaan itu Pak Farid Safi'i, dan petugas pendataan itu Pak Habib, dan petugas penempatan itu adalah Pak Sulaiman, ya. Itu strukturnya. Nah, untuk informasi pasar kerja biasanya itu kami itu memberikan info kepada Dudi, ya, kepada industri itu bahwa di sekolah kami itu lulusannya itu ada beberapa macam jurusan, ya. Kita memperkenalkan ke industri yang tahun ini ada berapa anak dari lulusan jurusan gambar bangunan itu ada berapa orang, dari jurusan listrik, dari jurusan TPM dan seterusnya, ya. Itu kita perkenalkan kepada mereka. Jadi kebutuhan dari industri itu dari jurusan apa itu ada sinkronisasi, ada
informasi ya apa yang mereka butuhkan dengan anak-anak yang lulus ya. Jadi kita itu sebagai penjembatan antara industri dengan alumni ya. Alumni yang membutuhkan pekerjaan itu bisa lewat BKK, dan perusahaan yang mencari tenaga kerja baru itu juga bisa lewat BKK. Jadi sinkronisasinya di situ ya. Terus kita menyebarkan informasi pasar kerja. Jadi dari perusahaan yang diberikan kepada kami lowongan pekerjaan itu kita share ke anak-anak, ke alumni ya. Itu biasanya paling enggak kita itu share-nya itu ada beberapa grup, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, terus ada web ya. Terus itu paling enggak 3 tahun sesudahnya itu kita share ke mereka ya. Bahkan kita mempunyai grup mereka itu kalau sekarang itu mulai 2016, 17, 18, 19, 20. Jadi setiap ada lowongan kerja kita share ke semua mereka. Terus berikutnya kita juga menjalin kerjasama pelatihan kerja dengan BLK ya, BLK Singosari. Jadi biasanya dari BLK itu jika ada pelatihan yang diberikan untuk SMK, mereka itu mesti datang ke sini dulu ke SMK 6. Sama membutuhkan berapa kelas, satu kelas biasanya isi 16, mereka butuh 2 kelas, berarti kami bisa menyalurkan 32 anak untuk 2 kelas itu untuk pelatihan di BLK ya. Biasanya di BLK itu selama 40 hari mereka pelatihan di sana dan secara gratis itu biasanya ya. Terus berikutnya ini informasi kerja bisa melalui WA yang kami informasikan, bisa juga meeting di sekolah juga ada ya, di Facebook, di WhatsApp, terus Instagram ya. Alur pencari kerja ini biasanya itu kita itu kalau alur pencari kerja ini kalau secara data dari Disnaker, alurnya itu kan lowongan masuk ke sekolah dari Dudi, kita nyampaikan ke alumni ya, diadakan di rekrutmen di sekolah, bisa juga di industri ya, itu biasanya seperti itu. Terus pelaksanaan rekrutmen, pelaksanaan tes, baru nanti beberapa hari kemudian baru pengumumannya lewat sekolah ya. Itu ada kalanya jika dalam skala besar ya, jika dalam skala besar itu industri datang ke sekolah, rekrutmen diadakan di sekolah. Jadi bisa dari alumni yang ada di sekolah tersebut, SMK 6 sama bisa juga ada tambahan dari sekolah lain. Karena sekarang untuk industri besar itu tidak mungkin untuk mengadakan rekrutmen itu di satu sekolah saja, mesti menginduk. Kalau di Kota Malang mengadakannya di SMK 6, berarti orang yang ada di area sekitar Kota Malang atau Malang Raya itu bisa bergabung ke SMK 6. Itu biasanya alur untuk rekrutmennya. Yang pertama itu kita pendataan dulu, dari sekolah lain itu berapa anak yang daftar, dari sekolah SMK 6 sendiri berapa orang. Ya, itu biasanya juga ada pembatasan ya. Untuk industri besar itu biasanya minimal itu bisa 300 anak untuk mengadakan rekrutmen di sekolah. Ya, itu untuk alurnya. Terus kita juga mengadakan pendataan alumni. Nah, pendataan alumni ini bisa kita memberikan angket ke mereka. Jadi jika mereka mau mengambil ijazah itu mereka itu harus mengisi form yang harus diisi secara online. Juga ada kertas yang kami berikan itu untuk pengambilan ijazah. Di situ ada pendataan mereka masih menganggurkah, atau sudah kuliah, atau sudah bekerja. Jika sudah bekerja di mana. Itu cara kita untuk pendataan alumni. Selain link form yang online, itu juga ada kertas yang kita berikan itu, blanko yang kita berikan itu untuk diisi untuk pengambilan ijazah ya. Itu untuk penelusuran alumni. Bisa juga dari aplikasi Master Web ini ya, web sekolah. Nah, ini beberapa terjadinya untuk sosialisasi rekrutmen kepada kelas 12 ya. Ini kemarin yang mengadakan rekrutmen Prima Freshmat ya, Prima Freshmat. Ini beberapa rekrutmen yang ada di SMK 6. Ini yang di indoor ini adalah JIAEK yang pemagangan ke Jepang. 3 anak yang ada di atas itu anak yang mau berangkat ke Jepang, yang sudah lolos di JIAEK dan mau berangkat ke Jepang. Yang satu kebetulan sekarang sudah berangkat sebelum COVID kemarin,
Nah, yang 2 ini belum berangkat, kendala dengan COVID ya. Itu. Yang bawah ini adalah rekrutmen dari Toyota ya, dari Toyota. Pengadaan rekrutmen pada waktu itu awal-awal COVID, kami memberanikan diri untuk tetap mengadakan rekrutmen dengan Toyota waktu itu. Karena sudah ada jadwal di situ, tapi tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Nah, ini contohnya yang sudah lulus tes online. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang ada kerjasama dengan MOU SMK 6 Malang, itu lebih dari 100 perusahaan ya, termasuk perusahaan PT CV, termasuk itu ya, termasuk yang rekrutmen, termasuk juga yang PKL ya, itu lebih dari 100 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia ya, banyak ada yang di luar negeri juga ya. Nah, ini contoh dari MOU dengan perusahaan ini, dengan Abipraya, Berantas Abipraya ya. Nah, ini Sritek. Nah, ini contoh laporan alumni di tahun 2017. Ini jumlah presentasi berapa yang sudah bekerja, wirausaha, dan ada yang kuliah ya. Ini yang tahun 2018. Nah, terus berikutnya 2019, 2020 ini sekarang masih pendataan karena baru lulus. Sebenarnya anak-anak juga sudah banyak yang bekerja, cuma mungkin bekerjanya yang 2020 ini kendala COVID, rekrutmennya juga hanya kita penyalurannya itu tidak bisa seleksi massal kayak biasanya. Kita ada lowongan, kita share, mereka langsung ke perusahaan secara online. Itu aja untuk yang tahun 2020 ya. Jadi untuk pendataan ini masih berjalan karena anak-anak masih banyak yang belum mengisi data online yang kita sebar, juga banyak yang belum mengisi belangko ya. Itu dari kami tentang BKK ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.